Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Ibu Dian. Hari ini kita akan belajar bilangan berpangkat dengan submateri perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Ini untuk kelas 9 ya. Jadi sebelum belajar, silakan kalian berdoa serta siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Apa sih yang didapat setelah menonton video ini? Yang pertama, kalian dapat menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Yang kedua, kalian dapat menentukan hasil pangkat dari suatu perpangkatan. Yang ketiga, kalian dapat menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Yang keempat, kalian dapat menentukan hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama. Yang kelima, kalian dapat menentukan hasil perpangkatan dari suatu pecahan. Dan yang terakhir, kalian dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian perpangkatan. Sifat yang pertama, mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, di situ ada rumus A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jika dua perpangkatan dengan basis yang sama dikalikan, maka sama dengan menjumlahkan pangkatnya. Ingat basis atau bilangan pokok ini yang A ini ya. M dan N adalah pangkat. Gimana sih ini maksudnya? Mungkin kalian lebih jelas kalau langsung pada contoh. Contoh misalkan 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 2. Kalau kita mengerjakan dengan cara yang biasa kita pakai di awal-awal, berarti 7 pangkat 3 itu adalah 7 kali 7 kali 7. Kemudian dikalikan dengan 7 pangkat 2. Berarti dikalikan 7 kali 7. Sehingga kita akan dapat 7 pangkat 5. 1, 2, 3, 4, 5. 7 pangkat 5. Kalau kita menggunakan sifat yang ada di sini, 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 2, kita langsung menambahkan pangkatnya. Berarti 7, 3, tambah 2. Sama dengan 7 pangkat 5. Lebih mudah bukan? Kalau pangkatnya masih sedikit, kalian masih gampang menggunakan ini. Tapi kalau pangkat di sini sudah banyak, sampai ratusan, tidak mungkin kan akan dijabarkan seperti ini, maka lebih mudah dengan menggunakan sifat yang di sini. Jika bilangan pokoknya sama, bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya tinggal kalian jumlahkan. Sifat yang kedua yaitu memangkatkan suatu perpangkatan. Gimana ya, pangkat masih dipangkatkan lagi. Nah, ini rumusnya, A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Jika suatu perpangkatan dipangkatkan, maka sama dengan mengalihkan pangkatnya. Lebih jelas, kalian lihat contoh berikut. Nah, ada 7 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, ini sebenarnya 7 pangkat 2-nya kan dipangkatkan 3, berarti kita bisa tulis seperti ini. 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 2. Ada 3 ya. Kemudian 7 pangkat 2 ini kalian jabarkan. 7 kali 7. 7 pangkat 2, 7 kali 7. 7 kali 7. Nah, semua 7-nya ada berapa? Ada 6, maka hasilnya 7 pangkat 6. Tapi bagaimana kalau kita menggunakan sifat yang ini ya? 7 pangkat 2 pangkat 3. Sesuai sifatnya, maka pangkatnya dikalikan. Sehingga 7 pangkat 2 kali 3. 7 pangkat 6. Lebih simpel kan kalau kita pakai rumus yang di sini. Jadi kalau kalian tahu sifatnya akan lebih mudah. Tidak perlu panjang seperti ini lagi. Cukup pangkat dikalikan dengan pangkat yang ada di luar. Maka ini hasilnya. Sifat yang ketiga yaitu memangkatkan suatu perkalian. Jika suatu perkalian dipangkatkan, maka sama dengan memangkatkan masing-masing bilangan. Contoh, 4 kali 5 pangkat 2. Kalau secara manual kita bisa tulis seperti ini. 4 kali 5, 4 kali 5 ya, karena pangkat 2. Kemudian 4-nya kita kumpulkan dengan 4. Boleh ya? Seperti ini, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Nah, sama aja ini seperti ini. Berarti ini 4-nya ada berapa? Ada 2. 5-nya ada berapa? Ada 2. Kita bisa menuliskan 4 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Bagaimana kalau menggunakan sifat yang ada di kotak ini? Ya sudah, kita tinggal tulis. Oh, 4 dipangkatkan 2 dikali 5 dipangkatkan 2. Seperti
seperti ini. Sifat berikutnya yaitu membagi dua perpangkatan dengan basis yang sama. Maksudnya, nah seperti ini ya, kalau dituliskan dan rumus, jika dua perpangkatan dengan basis yang sama dibagi, maka sama dengan mengurangkan pangkatnya. Ini tanda per di sini itu sama aja dengan pembagian ya. Nah, langsung kita ke contoh supaya kalian lebih paham. Misalkan 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 3. Kalau kita tuliskan secara manual seperti ini, 7 kali 7 sampai 5 kali, dan yang bawah 7 kali 7 kali 7. Nah, karena ini pembagian, berarti pembilang ini yang di atas ini bisa dibagi dengan yang di bawah kan? Nah, 7 bagi 7, 1. Oke, lagi 7 bagi 7, 1. 7 bagi 7, 1. 1 kali 1 kali 1 kan tetap 1 ya. Jadi tinggal ini, 7 kali 7. Ada 7 kali 7 itu sama dengan 7 pangkat 2. Nah, kalau kita menggunakan sifat yang ada di sini, tinggal seperti ini. 7 pangkat 5 bagi 7 pangkat 3 berarti 7 pangkat 5 kurangi 3. 7 pangkat 2. Lebih simpel kan ya? Ingat ya, dengan catatan bilangan pokoknya harus sama. Kalau yang sini bilangan pokoknya atau basisnya berbeda, tidak berlaku sifat seperti ini. Oke? Selanjutnya, memangkatkan suatu pecahan. Jika suatu pecahan dipangkatkan, maka sama dengan memangkatkan masing-masing penyebut dan pembilangnya. Dilihat ini ya, A per B pangkat M, yang awalnya pangkat M ini jadi milik bersama karena dalam kurung menjadi sama dengan A pangkat M sendiri per B pangkat M sendiri. Nah, contohnya, misalkan 3 per 4 pangkat 2, itu kan sama aja dengan 3 per 4 kali 3 per 4, begitu kan? Kemudian, yang pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, 3 kali 3, 4 kali 4. Seperti ini bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan sifat yang di sini? Berarti 3 per 4 pangkat 2 sudah langsung kita pisah. 3 pangkat 2, 4 pangkat 2. Jadi tidak perlu kalian tulis secara manual seperti ini. Selanjutnya, latihan soal. Sederhanakan perpangkatan berikut ini. Kita lihat ya, kita salin di sini dulu. Sifat-sifat yang sudah kita pelajari ada 5 tadi. Nah, contoh yang pertama, sederhanakan perpangkatan berikut ini yang A, 4 pangkat 7 kali 4 pangkat 4. Di sini ada perintah sederhanakan, artinya kalian cukup menyederhanakan saja, tidak perlu mencari hasilnya. Menyederhanakan berarti bisa dalam bentuk pangkat dan bentuknya lebih simpel. Nah, soal yang A, 4 pangkat 7 kali 4 pangkat 4. Berarti kita pakai sifat yang mana ya? Kalau bilangan pokoknya sama, bilangan pangkat dikalikan dengan bilangan pokok yang sama, maka kita menggunakan sifat yang pertama. Jadi, pangkatnya tinggal kita tambahkan. Jadi, 4 pangkat 7 plus 4 sama dengan 4 pangkat 11. Yang B, gampang kan ya? Negatif 3 pangkat 5 dikali negatif 3 pangkat 7. Kenapa kalau ini pakai kurung ya? Kalau yang di sini kenapa nggak pakai kurung? Nah, karena di sini ada negatifnya. Kalau dikurung begini, itu artinya negatifnya adalah milik 3. Sedangkan kalau negatif di luar kurung, itu artinya 3 pangkat 5 dulu baru dinegatifkan. Kalau seperti ini, berarti negatif 3 dipangkatkan 5 ya. Nah, ini pakai sifat yang mana ya kalau seperti ini? Sama, masih pakai sifat yang pertama, berarti pangkatnya dijumlahkan. Jangan lupa kurung ya, ini tetap dikurung, negatif 3 pangkat 5 tambah 7 berarti negatif 3 pangkat 12. Mengerti ya sampai sini, mudah-mudahan kalian mengerti. Contoh yang ketiga, 5 pangkat 3 dipangkatkan 2, berarti sifat yang mana? Oke, betul, sifat yang sini ya, pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya diapakan? Dikali. 5 pangkat 3 kali 2 jadinya 5 pangkat 6. Nah, selanjutnya masih sederhanakan ya. Yang bagian D, 12 pangkat 7
per 12 pangkat 3. Berarti pakai sifat yang mana? Oke, betul. Pakai sifat yang sini ya, yang pembagian. Nah, bilangan pokoknya sama, maka tinggal kita kurangi pangkatnya. 12 pangkat 7 dikurangi 3. Berapa? 12 pangkat 4. Oke, latihan soal yang kedua. Tentukan nilai dari 8 pangkat 6 kali 8 pangkat 3 dibagi 8 pangkat 5. Nah, kalian lihat ini ya, kita akan menggunakan sifat yang mana? Perhatikan soalnya, yang diminta di sini tentukan nilai. Itu artinya kalian harus mencari hasilnya sampai mendapatkan hasil, tidak dalam bentuk pangkat lagi ya. Oke, kita menggunakan sifat yang mana? Sifat yang ini ya, kalau perkalian basisnya sama maka pangkat dijumlahkan untuk yang atas. Nah, 8 tambah 6, oke. 6 tambah 3. Kemudian 8 pangkat 9, karena ini bagi berarti pakai sifat yang bawah, karena pembagian maka pangkatnya dikurangi. Berarti 8, 9 kurangi 5, 8 pangkat 4. Nah, sampai di sini belum selesai karena diminta nilai. Jadi 8 pangkat 4, 8 kali 8 kali 8 kali 8. Dan hasilnya 4096. Atau kalau kalian sudah memahami sekali sifatnya, kalian langsung menggunakan cara yang kedua. Ini boleh langsung pakai ini ya kalian ya. Langsung yang dikali maka pangkatnya ditambah, dibagi langsung dikurang. Begini lebih simpel juga. Sehingga didapatkan 8 pangkat 4, kemudian kalian cari 8 kali 8 kali 8 dan hasilnya 4096. Latihan soal nomor 3. Nah, ini gabungan ya, ada bilangan berpangkat dan ada bilangan bulat. Nah, di sini diminta tentukan nilai dari 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 4 ditambah 27. Kalau ada soal seperti ini, kalian selesaikan dulu yang bilangan berpangkat. Untuk yang ini sama seperti soal sebelumnya ya, yang nomor 2. Jadi kita langsung menggunakan sifat yang ini, perkalian berarti pangkatnya dijumlah. Kemudian sifat yang kedua, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Nah, langsung ya di sini karena 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 3 berarti 2 pangkat 5 tambah 3 dikurangi yang bawah 4 tambah 27. Tetap ini. Kemudian 5 tambah 3 8 kurangi 4 4 tambah 27. Ini belum selesai, kita cari 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. 16. Oke, maka 16 tambah 27. 43. Nah, latihan soal yang nomor 4. Negatif 2 pangkat 3 kali 7 kali negatif 2 pangkat 4. Dilihat soalnya, diminta untuk menentukan nilai, berarti cari hasil ya. Kalau seperti ini, kita kumpulkan dulu yang sama-sama bilangan berpangkat. Ini kan terpisah dengan 7. Karena perkalian, jadi boleh dipindah-pindah ya. Namanya sifat asosiatif. Jadi negatif 2 pangkat 4 bertukar tempat dengan 7. Sehingga sudah sama-sama dengan negatif 2 pangkat 3, sudah jejer. Kalau sudah seperti ini, kalian tahu kira-kira pakai sifat yang mana? Oke, pakai sifat yang pertama. Kalau bilangan berpangkat, basisnya sama, dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, di sini berarti negatif 2 pangkat 3 tambah 4 kali 7. Berarti negatif 2 pangkat 7 kali 7. Ini belum selesai, karena diminta nilai, maka kalian harus cari nilai dari negatif 2 pangkat 7. Berapa? Dicari negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sampai ada 7. Didapatkan negatif 128 kali 7 tetap. Catatan buat kalian, kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan angka ganjil maka hasilnya pasti negatif. Kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan genap, misalkan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, maka hasilnya pasti positif karena dia pangkat ganjil, di sini negatif. Oke, negatif 128 kali 7, hasilnya negatif 896. Sekarang latihan soal yang nomor 5. Bentuk sederhana dari
Nah, di sini soal ini yang diminta bentuk sederhana. Kalau bentuk sederhana, kalian tidak perlu mencari sampai hasil. Jadi, boleh sampai bentuk perpangkatan, tapi yang paling simple, yang paling sederhana. Kita lihat. Di sini ada 4 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 per 2 pangkat 3. Loh, kok ada 4? Dia kan bilangan pokoknya beda sama 2. Kira-kira bisa nggak ya? Nah, untuk itu kita harus rubah 4 ini. Bagaimana caranya dia menjadi bilangan pokoknya 2. Jadi, kalian lihat 4 itu adalah 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 2. Jadi kita rubah angka 4 menjadi 2 pangkat 2. Nah, sudah ya, 2 pangkat 2 kan 4, sama aja sebenarnya, cuma kita rubah bentuknya saja supaya bilangan pokoknya sama. Kalau sudah seperti ini, berarti ada pangkat dipangkatkan. Kita pakai sifat yang mana? Sifat yang nomor 2 ini. Berarti pangkatnya dikalikan, ya kan? Kemudian dikalikan dengan pangkat 2 kali 3, 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3. Sampai sini kalian sudah paham? Berarti kita pakai sifat yang mana? Sifat yang pertama, seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau kali berarti dijumlahkan, kemudian menggunakan sifat pembagian. Kalau bagi, dikurangkan pangkatnya. Langsung kita tulis 6 tambah 2 kurangi 3. Hasilnya 6 tambah 2, 8, 8 kurangi 3, 5. Didapatkan 2 pangkat 5. Ibu harap kalian mengerti dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa kalian praktekkan nanti dalam mengerjakan tugas. Sampai jumpa, selamat belajar.